Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Toyota Kijang Innova Zenix V Gasoline. Untuk harganya Rp476.200.000 plat B. Untuk unitnya ada di Auto 2000 Pasar Kemis, dan untuk kotak marketing akan saya cantumkan di kolom description. Untuk platformnya menggunakan Toyota New Global Architecture C alias TNGA-C. Jadi seplatform dengan Foxy, Corolla, dan Lexus UX. Kuncinya seperti ini. Perbedaannya dengan yang tipe Q adalah tidak ada tombol untuk membuka bagasi karena belum elektrik bagasi. Hanya ada tombol lock dan unlock. Ketika di unlock, ditahan. Belum bisa membuka power window secara remote control. Sekarang kita mulai dari tampilan depan. Secara keseluruhan seperti ini. Tampilannya sangat sangar. Untuk grillnya warnanya grey. Emblem Toyotanya sudah menggunakan yang model terbaru, silver. Terdapat list chrome. Radiator grill yang paling bawah hitam doff, tentunya tanpa body kit modelista. Di depan terdapat 2 titik sensor. Bagian yang ini dummy, jadi ini hanya terdapat di tipe Q karena bagian ini adalah lampu LED yang merupakan DRL dan lampu sein. Untuk lampu utamanya sekilas terlihat seperti Fortuner, tapi ini sebenarnya lampu yang beda kalau dibandingkan dengan Fortuner. Untuk detailnya, lampu utama LED, lampu dekat, ini lampu jauh, lampu senja sudah LED, tapi untuk lampu seinnya masih bohlam. Untuk wipernya, sayangnya malah menjadi menggunakan model standar. Sedangkan di Reborn saja sudah menggunakan model hybrid. Washernya dari bawah kap mesin. Untuk tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Fendernya polos kecuali ketambahan add-on over fender. Memanjang dari depan sampai belakang. Untuk bannya menggunakan Dunlop ENA Safe dengan kode 21560-17. Peleknya 17 inci. Rem depannya cakram. Untuk rem belakangnya juga cakram. Untuk spion sewarna body, lengkap dengan lampu sein LED. Di bagian bawah hitam doff. Tentunya belum dilengkapi dengan blind spot monitoring. Spionnya diletakkan di pilar A. Pilar A-nya sudah di blackout walaupun masih hitam doff. Terdapat talang air. Pilar B dan pilar C-nya di blackout doff. Dan tidak terdapat list chrome pada jendela. Untuk di bawah spionnya belum ada kamera, karena kamera 360 itu Q only. Di pintu tidak ada emblem apapun, polos karena ini non hybrid. Untuk door handle-nya sewarna body, model tarik. Akses marquee-nya model sentuh. Antenanya menggunakan model sirip hiu sewarna body. Tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Spoilernya sewarna body. Spoiler samping piano black. Terdapat high mount stop lamp yang sudah LED.
washer kaca belakang. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear wiper dan rear defogger. Terdapat list chrome. Kalau untuk pintu bagasi sekilas seperti RAV4. Emblem Toyotanya sudah yang terbaru. Kamera mundur. Lampu plat nomornya bohlam. Di pintu bagasi terdapat emblem Kijang, Innova, Xenix, dan emblem tipe. Kalau yang hybrid, di atas sini emblemnya untuk tipenya karena ini menjadi emblem hybrid. Untuk detail lampu belakangnya, tipe V ini sudah LED bar yang memanjang. Kalau tipe G hanya sampai di sini saja. Untuk lampu belakangnya, lampu remnya yang LED dots. Untuk lampu sen dan mundurnya bohlam. Di belakang terdapat 4 titik sensor. Terdapat 2 buah reflektor. Untuk ban serepnya menggunakan GT Radial Cempero Eco kaleng dengan ukuran 205 65 ring 16. Suspensi belakangnya torsion beam. Sekarang kita ke bagian mesin. Untuk mesinnya menggunakan kode M20A FKS berkapasitas 2000 cc, 4 silinder, DOHC, D4S dengan tenaga 174 PS dan torsi 204,9 Nm. Untuk layoutnya transversal karena ini penggerak roda depan. Jadi ini mesin yang berbeda dengan yang versi hybrid yang menggunakan kode FXS. Jadi ini mesin yang sama dengan Toyota Foxy Harrier terbaru. Untuk mesinnya belum di cover. Air intake-nya dari sini. Saringannya di sini. Penempatan aki, ECU, sekring, modul ABS-nya, minyak rem, air radiator, air wiper. Untuk ruang mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Begitu pula dengan kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Sekarang kita ke bagian door trim. Untuk layout door trimnya seperti ini. Bagian atas hard plastik, coklat. Kalau yang lapis kulit hanya terdapat di tipe Q. Nah, ini kalau di high cross untuk memory seat. Door handle-nya chrome. Untuk di armrest terdapat lapis kulit warna coklat. Tempat penyimpanan terbuka, list silver. List di power window-nya hitam doff. Power window atau di keempat sisi. Power door lock dan window lock. Nah, power door lock dan window lock ini tidak ada backlight-nya. Electric mirror yang sudah auto folding. Backlight-nya putih. Bahannya tetap hard plastik di bawah. Ada speaker. Ini two way ya. Kalau di high cross 3 way. Ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka di bagian door pocket. Tidak ada scuff plate.
Untuk karpetnya terdapat bordiran Innova. 2 pedal tentunya karena ini matic. Untuk membuka kap mesin dan tangki bahan bakar. Terdapat 1 tombol yang OEM, sisanya dummy dan aftermarket. 3 ini dummy. Untuk tombol ionizer dan indikator alarmnya aftermarket. Untuk joknya bentuknya seperti ini. Jadi seperti Foxy, tidak seperti kebanyakan Toyota yang sudah menggunakan TNGA seperti Corolla, Camry, CHR. Bahannya fabric, motifnya two-tone, hitam dan coklat. Headrestnya adjustable. Untuk pengatur joknya manual 6 arah, recline, ketinggian, dan slide. Untuk seatbeltnya menggunakan model height adjustable. Untuk airbag hanya ada 2, yaitu penumpang dan driver. Sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya menggunakan model 3 palang, lapis kulit. Jadi sama seperti di Foxy. Terdapat list silver di ketiga palangnya. Untuk yang bawah lebih besar list silvernya. Emblem Toyotanya yang lama. Klaksonnya seperti ini. Kemudian terdapat tombol pengatur MID, Bluetooth teleponi, pengatur audio, voice command, dan tombol pengatur audio. Untuk di tipe V ini, yang sebelah sini jadi dummy. Karena bahkan cruise control biasa saja yang non-adaptif itu tidak dapat. Jadi cruise control hanya untuk di tipe Q. Itu pun langsung adaptif. Untuk tuas di sebelah kanan adalah tuas lampu yang sudah auto, tentunya tanpa saklar fog lamp karena tidak ada fog lampnya. Untuk wiper hanya intermittent biasa, yang interval waktu hanya di tipe Q. Untuk wiper belakang juga sudah intermittent. Untuk pengaturan setirnya, tilt dan teleskopik. Sekarang kita ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya menggunakan yang analog, tachometer, speedometer, suhu mesin dan sisa bahan bakar. Terdapat tombol odo trip. Dan tentunya terdapat layar MID kecil yang full TFT. Kalau untuk yang di Timur Tengah, khususnya UAE dan Arab Saudi, bahkan tipe hybrid pun menggunakan speedometer yang seperti ini. Jadi belum layar lebar. Sebagai informasi, di Malaysia, bahkan yang non-hybrid saja mendapatkan yang layar lebar seperti yang hybrid di sini. Akan kita coba kontak on. Tombol start stop ada di sebelah kiri. Ada ring chrome dan backlightnya putih. Kita kontak on. Ketika dinyalakan, seperti ini tampilannya. Untuk layar MID-nya terdapat outside temperatur, jam digital, speedometer digital, range sisa bahan bakar, indikator posisi gigi, odometer, tentunya trip A, trip B, dan brightness. Tentunya sudah individual door warning. Lalu terdapat rata-rata konsumsi bahan bakar real time. Untuk real time-nya yang bar putih, yang rata-rata bar hijau. Ini kebetulan satuannya liter per 100 km.
Ada eco indikator, ada info berkendara, ada jam, tentunya bisa 24 jam, lampu plafon, ada 4 level, pengaturan kendaraan, dan pengaturan speedometer. Untuk bahasanya ada bahasa Inggris, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Unitnya hanya ada kilometer per liter atau liter per 100 km, jadi tidak bisa dibuat imperial. Indikator eco, bisa mematikan MID atau mengembalikan ke pengaturan pabrik. Pesan peringatannya. Sekarang kita ke bagian kanan. Di sini bahannya lapis kulit lengkap dengan real stitching warna coklat. Kisi AC ada Lee Silver. Ada tweeter untuk sensor outset temperatur dan front defogger. Bahan dashboard hard plastik. Sekarang kita ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya menggunakan 10 inci. Ini bukan head unit yang OEM seperti halnya di Malaysia, Thailand, apalagi Innova High Cross. Kalau yang OEM, di sini 5 tombol fisik. Kalau yang lokal, 5 tombol kapasitif. Kalau yang OEM tidak bisa cek saldo e-money maupun tidak ada USB slot di sini. Untuk bahasanya hanya terdapat Inggris dan Indonesia. Menu utamanya seperti ini. Di sini menampilkan media yang sedang diputar. Bisa mengatur widget. Apple CarPlay, Android Auto. Bluetooth. Bisa di-mute ketika masuk ke media. Media yang bisa diputar ada USB, radio, Bluetooth, Apple CarPlay, dan Android Auto. Ada Bluetooth teleponi. Selain Apple CarPlay dan Android Auto, koneksinya bisa SDL, Miracast maupun Autolink. Aplikasinya ada M Toyota, lebih ke arah untuk nomor darurat dan lokasi dealer Toyota. Notify. Voice command-nya seperti ini. Say a command. Untuk cek saldo e-money hanya bisa mandiri dan BCA. Untuk pengaturannya ada koneksi ke HP, suara, bisa atur volume dari masing-masing media yang bisa sedang diputar. Fader balance, equalizer, aksesorisnya ada alarm, bisa diatur-atur alarmnya maupun sinyal rem darurat. Radar ini lebih ke arah untuk sensor ya. Tanggal dan waktu. Ada fitur untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengingat ganjil genap.
Kisi AC-nya ada list silver, hazard. Untuk lampu sennya tentunya sudah one touch triple turn signal. Sekarang kita ke bagian AC. Nah, kalau di high cross ada tombol untuk heater atau cooler seat. Mohon dikoreksi kalau salah. Untuk kecepatan kipasnya ada 7 level. Indikator kompresor AC ada di sini. Open close air. Untuk pengatur arah semburannya lengkap. Ada front defogger. Ini untuk mengatur AC belakang. Ada 7 level. Tentunya dari rear defogger. Untuk suhu paling dinginnya 17,5 derajat dan paling panas 32,5 derajat, yang berarti ada heaternya. Tombol off dan auto climate control. Backlightnya putih. Konsol tengah ini ada list silver. Untuk transmisinya CVT. Nah, perbedaannya dengan yang hybrid, kalau di sini menjadi S. Dan tentunya tidak dilengkapi dengan pedal shift. Seharusnya gasolin ini yang menggunakan pedal shift. Kalau untuk yang hybrid, seharusnya lebih ke arah untuk menguatkan atau melemahkan regenerative braking. Jadi lebih cocoknya ini B, yang artinya regenerative braking. Kemudian untuk tombol-tombolnya, tentunya tombol vehicle stability control, ini menjadi dummy. Kalau di hybrid ini EV mode, ini eco mode. Hanya ada eco mode ya, seperti ini. Kalau dinyalakan seperti ini. Di AC-nya juga. Tentunya electric parking brake lengkap dengan auto hold. Backlightnya putih. Untuk tombol yang dummy, ini kalau di high cross menjadi kamera 360. Kalau di Foxy jadi kamera 360 maupun parkir otomatis. Kemudian terdapat 2 buah USB slot Type-C, dua-duanya. Kalau di Thailand, karena head unitnya OEM, maka menjadi USB slot biasa yang satunya. Terdapat 2 buah cup holder, ada list silver, tentunya ada ambient light-nya juga. Konsol box-nya dilapis kulit sintetis tentunya, bukannya ke samping. Dalamnya seperti ini, dilapis bahan sejenis bludru. Kisi AC sisi penumpang depan ada list silvernya, cup holder. Untuk laci penyimpanan di atas terbuka. Ada ambient light-nya juga. Ada 12 volt power outlet. Di bagian bawahnya lacinya soft opening. Mulai dari tipe V ya. Penempatan APAR ada di bagian bawah laci penumpang depan. Untuk joknya yang sisi penumpang menggunakan bahan fabric two-tone, headrestnya adjustable, pengaturannya manual 4 arah, seatbelt sisi penumpang, height adjustable,
Layout door trim sisi penumpang depan seperti ini. Perbedaannya tentunya hanya ada di bagian power window. Sekarang kita ke bagian atas. Pilar ABC-nya grey, begitu juga dengan plafonnya. Sisi driver tidak mendapatkan hand grip. Hand grip ini Q only, yang sisi driver. Terdapat microphone. Hand grip sisi penumpang. Retract. Sun visor sisi penumpang depan. Lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang masih bohlam. Begitu juga dengan yang sisi driver. Spion tengahnya day night view biasa. Auto dimming ini mulainya dari V hybrid. Lampu baca di tengah masih bohlam. Ini untuk menyalakan masing-masing sisi. Untuk menyalakan semuanya, untuk menyalakan saat ada pintu terbuka, ini dummy. Ini jadi dummy. Ini kalau yang ada sunroof, ini untuk membuka tray, untuk membuka kaca sunroofnya, sama untuk membuka sunroofnya sebagian. Sekarang kita menuju ke baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua seperti ini. Bagian atas hard plastik coklat, door handle-nya chrome, ada list silver, tempat penyimpanan terbuka, armrest lapis kulit coklat tanpa stitching, power window-nya auto, listnya hitam doff, hard plastik. Di bawahnya ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Speaker tanpa scuff plate. Di belakang jok driver terdapat seat pocket, begitu juga dengan sisi penumpang. Untuk pengaturan AC belakang, backlightnya putih, hanya ada auto, matikan, dan kecepatan kipas saja. Ada 7 level. Terdapat 2 USB slot, ada backlightnya. Juga terdapat gantungan, hanya di sisi penumpang depan. Untuk lantainya tentunya rata karena ini penggerak roda depan. Tentunya dilengkapi dengan rear seat entertainment. Ada peringatan-peringatannya. Waktu baru dinyalakan juga ada peringatan rear seat entertainment-nya. Jadi ini individual. Ada video source, gambar, musik. Ada setting. Sudah Android based. Jadi ini pada dasarnya tablet ya. Bisa di hotspotin, ada Bluetooth, display. Untuk bahasanya bisa ditambah bahasa Mandarin. Dasarnya Inggris Indonesia. Pengaturan tanggal. Tentunya bisa 24 jam. Ada penyimpanan, sistem, bisa ganti wallpaper. Ada 2 pilihan. Dan info perangkat. Untuk aplikasinya bisa Google Chrome, Netflix, Spotify, bahkan bisa menonton YouTube.
Jadi kurang lebih seperti in-flight entertainment di pesawat. Ada satu tombol kapasitif, ini bisa di-adjust. Di sebelah kiri, layout door trimnya seperti ini. Kita ke bagian atas, hand gripnya model retract, kisi AC dari samping, lampunya bohlam, ambient light yang ada 4 level. Seperti ini ambient lightnya penampilannya kalau yang tanpa sunroof. Yang sisi kanan juga retract, ada gantungan baju. Untuk lampunya bohlam. Sekarang kita ke bagian jok baris kedua. Untuk jok baris kedua tidak menggunakan captain seat karena hanya tersedia di tipe Q. Jadi bahannya fabric, motifnya two tone. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Seatbelt tiga-tiganya 3 titik, headrest tiga-tiganya adjustable. Dilengkapi dengan armrest. Lengkap dengan cup holder. Untuk pelipatannya 60-40. Untuk akses baris ketiga didorong seperti ini, jadi one touch tumble. Ini sebenarnya relnya sama ya dengan yang di tipe Q. Untuk jok baris ketiga seperti ini bentuknya. Bahannya fabric, two tone, headrest tiga-tiganya adjustable. Jadi sebenarnya ada 3 headrest, tapi yang satunya sedang disimpan di bagasi. Nanti akan saya tunjukkan. Untuk tempat penyimpanan di sebelah kiri ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Ada tambahan tempat penyimpanan terbuka, ada 12 volt power outlet. Yang sisi kanan ada 2 buah cup holder dan 1 tempat penyimpanan terbuka. Untuk hand gripnya model fix, kisi AC. Ini untuk seat belt baris kedua, seat belt baris ketiga. Jadi benar-benar 3 titik untuk baris ketiga. Sekarang kita menuju ruang bagasi. Seperti ini ruang bagasinya. Ada tempat penyimpanan tambahan. Akses ban serepnya dari sini. Lampunya ada di sebelah kanan, bohlam. Ini headrest untuk baris ketiga di jok tengah. Kalau dilipat, jok baris ketiga. Seperti ini ruang bagasinya. Di sini untuk dongkrak dan toolkit. Ini kalau di high cross untuk subwoofer JBL. Untuk pintu bagasinya sudah di cover full black. Di kap bensin tidak ada keterangan harus isi bahan bakar apa. Kalau dilihat di buku manualnya sebaiknya diisi dengan Pertamax. Dan ada tulisannya diesel coret, yang artinya sudah tidak bisa cumi-cumi darat lagi. Baik, demikian ulasan saya mengenai Toyota Kijang Innova Zenix V Gasoline. Terima kasih sudah menonton.